Bapak Ibu rekan sedama yang berbahagia, marilah kita bersikap anjali untuk menghormati guru agung kita. Namo tassa bhagavato arahato sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sambuddhassa. Sotihotu namo buddhaya. Bincang Dhamma pagi ini terinspirasi dari kejadian yang sehari-hari saya pikir juga bukan hanya di pribadi saya pikir semua kita yang hidup bersama dengan yang lain di satu tempat, apakah tempat itu namanya keluarga, atau tempat kerja, atau ketika di luar rumah atau di luar tempat kerja namanya organisasi, kita tuh selalu berhubungan dengan orang lain. Sampai di situ setuju ya? Nah, dalam hubungan kita dengan yang lain ini, bahasa kerennya apa tuh? Relasi, Inggrisnya relationship. Tidak bisa tidak, sudah suatu keniscayaan, pasti ada pergesekan. Topik relasi ini saya selalu menarik buat saya selalu soroti karena memang dalam perjalanan hidup kita, karena kita ini sama-sama, kita pribadi itu tidak punya kemampuan seperti Pangeran Siddhartha yang memang punya jalan kehidupan untuk jadi sama Sambuddha, berjuang sendiri bisa kan mencapai pembebasan. Kalau kita kayaknya kan butuh support ya dari yang lain. Makanya harus ada yang kita lihat kiri kanan, entah itu yang kita jadikan inspirasi atau yang kita mengingatkan kita. Intinya kita, karena dalam perjuangan kita menjalani kehidupan ini, kita tidak di tingkat kehidupan seperti Pangeran Siddhartha bisa jadi sang the Buddha dengan usaha sendiri. Maka kita perlu memastikan bahwa yang ada di sekitar kita itu betul-betul memang pribadi-pribadi, orang-orang yang bisa bantu kita untuk, dalam bahasa Jawa, genah gitu ya, beres. Nah, tapi kita kadang-kadang nggak bisa milih. Dalam kelompok besar, kumpulan orang-orang, kita sedang ketemu sama yang tidak cocok. Yang memilih jadi perumah tangga, itu kan kelompoknya udah paling kecil tuh. Suami, istri. Ini kalau idealnya kan, kalau tadi kita nggak bisa kayak sama Sambuddha bisa mencapai sendiri, ya paling nggak saling topang ya. Tapi kan problemnya ada yang beda pendapat di satu hal, dalam hal ini, hal lain gitu ya. Nah, saya lihat relasi ini menarik karena akhirnya kita harus sadar bahwa pada titik tertentu atau pada saat tertentu kita nggak bisa ngandalin orang yang paling dekat. Kita cuma bisa ngandalin diri kita. Makanya relasi, kalau kita mau bilang itu relasi antar manusia yang bagus, masih bisa kemungkinan, bahasa Jawanya, dalan atau melaku dengan baik, itu kalau kemungkinannya dua. Yang kan dua ya, relasi saya ambil yang paling sempit ya. Yang dua kemungkinan. Baik pemahamannya, yang satu juga baik pemahamannya. Jadi kalau konteksnya kita lagi bicara dua orang dalam hubungan, sama-sama punya pemahaman yang baik. Nah itu nggak ada masalah. Ayo kita melakukan dana bareng. Oh bareng. Aku punya income lebih. Aku dana ya, Bu. Monggo. Si ibu,
Pak, aku bantu tetangga sebelah ya, kayaknya kesulitan, monggo. Kalau sama-sama punya pemahaman, udah deh, nggak ada masalah. Kita udah tidak terlalu persoalkan. Nah, kemungkinan yang kedua adalah satunya punya pemahaman, yang satunya enggak, beda. Nah, di sini yang bahasa kerennya muncul istilah konflik kan. Mah, aku ada dana nih di sana butuh. Loh, kita sendiri juga ini butuh. Nah, kita kan masih bisa. Enggak. Nah, udah konflik. Atau mamanya bilang ke papanya, aku rewang sana ya. Oh, rumah aja belum beres, rewang, konflik. Ya. Nah, kalau yang satunya, kalau baik sama baik kita nggak persoalkan, ini kita singkirin. Tapi yang satunya punya pemahaman, yang satunya belum, jangan dibilang enggak, ini muncul konflik. Ini keniscayaan Bapak Ibu dan Saudara Sedama. Sang Buddha katakan ini ya, di beberapa kesempatan, paling dasar hubungan kita itu memang potensinya dukkha, bertemu dengan yang tidak disukai. Itu sudah potensi dukkha. Di beberapa syair, Sang Buddha katakan memang kita dalam kehidupan ini, potensi dukkanya luar biasa, termasuk dalam berelasi. Nah, itu sebabnya juga kita dibekali oleh Sang Buddha dengan pemahaman-pemahaman. Tadi saya di awal katakan nggak bisa kita ngandalin pihak lain. Kalau dia belum sepaham dengan kita, supaya konflik, kan ini konflik nih, berbeda nih. Jangan sampai beradu keluar percikan api yang membesar, salah satu yang punya pemahaman, ini harus melakukan sesuatu. Yang belum paham kita tidak bisa apa-apain. Ya, untuk sementara waktu kita nggak bisa apa-apain, tapi kita yang punya pemahaman, yang bisa kita lakukan adalah ketika menghadapi situasi ini, ada beberapa bekal yang disampaikan oleh Sang Buddha. Saya mau ngambil di Dhammapada. Ini yang modal pertama dulu nih. Buat kita yang punya pemahaman, kita harus bekali diri kita ini. Di dalam dunia ini Dhammapada syair kelima, di dalam dunia ini kebencian tidak pernah dapat dilenyapkan dengan kebencian. Kebencian hanya dapat dilenyapkan dengan cinta kasih dan saling memaafkan. Kata kuncinya dua, cinta kasih dan saling memaafkan. Pertegasnya lagi di bagian terakhir, inilah kebenaran sejati. Nah, buat kita, tadi konflik nih nggak cocok. Syair ini mau pesan, jangan timbulkan kebencian. Udah nggak cocok nih, beda pendapat. Bekalnya buat kita yang tadi kan baik sama baik, pemahamannya udah nggak baik. Tapi yang satunya pemahamannya baik, yang satunya belum, yang kita harus tambahkan, ini kita yang baik ini kita harus pastikan bahwa itu diri kita. Kita harus punya modal apa? Pemahamannya. Ini. Benci itu nggak pernah beres kalau kita saling benci. Benci itu beres kalau kita punya dua. Cinta kasih dan memaafkan. Loving kindness and forgiveness. Ini kebenaran sejati. Ya, noble truth. Jadi modalnya itu dulu. Jadi kalau nggak cocok sama pihak lain, jangan timbulkan kebencian. Timbulkan lawannya, kasih sayang. Itu dulu satu. Nah, berjalan waktu, kadang-kadang pihak yang tidak paham sama situasi kita atau yang tidak sejalan dengan pemikiran kita, ini kadang-kadang bahasa Jawanya ngelunjak kali ya. Wah, apa itu? Emosi keluar dia. Kita kan udah punya modal nih satu, nggak boleh benci, kasih sayang. Ini ngelunjak nih. Kalau di rumah tangga, peningkatan eskalasi panasnya situasi sering dipakai contoh istilah kalau belum sampai piring terbang itu artinya masih aman. Kalau belum sampai ada kencreng-kencreng itu artinya apa? Banting-banting gitu, itu masih aman. Betul ya?
saya nih ya. Enggak pernah, syukurlah. Ya, masih aman. Jadi belum ada piring terbang. Itu artinya masih bisa diajak ngomong. Ya, satu pihak buat kita yang ini, Mas Paridi betul ya. Kalau belum sampai piring terbang atau kencreng-kencreng itu, tang-tong itu masih adem lah ya, masih bisa ditangani. Tapi kalau memuncak, kita dibekali lagi nih. Ya, syair yang berikutnya, Sang Buddha mau ingatkan kita, ini dipakai dalam relasi. Ini syair 222. Seseorang yang dapat mengekang amarah yang memuncak. Saya yakin kalau pihak sana gitu ya, naik emosinya, kita ini tadi kita sudah dibekali, jangan benci, kasih sayang. Seberapa tahan sih ya? Nah, kita harus dibekali lagi nih pemahaman ya. Pemahaman itu artinya paham dulu untuk bisa dilakukan. Paham kemudian dilakukan. Apa yang harus dipahami dan kemudian dilakukan? Paham dulu bahwa seseorang yang dapat mengekang amarah yang memuncak, dia harusnya seperti kusir yang pandai mengendalikan kuda yang lepas kendali. Orang seperti itu disebut kusir sejati. Bagi yang gagal, dia hanyalah seorang yang pegang tali kendali, tapi bukan kusir. Saya bayangin ilustrasinya bagus ya. Kuda yang marah itu, atau emosi kita yang marah itu seperti kuda, kalau kita bisa kendalikan, kita tuh kayak kusirnya. Tapi kalau nggak bisa, kita ikut, kita cuma pegang tali, kita terseret-seret. Sang Buddha harapkan di syair ini adalah kita jadi kusirnya. Amarah muncul, kamu itu kusir. Kamu yang pegang kendali. Jadi ketika menghadapi orang yang berkonflik sama kita, modal pertama tadi, forgive, maafkan dia. Dia tidak tahu apa yang sedang dia lakukan atau dia katakan, cinta kasih. Tapi kalau memuncak, modal berikutnya ini. Ada nih, emosi juga saya. Tapi saya nih kusir. Saya bukan cuma pegang tali, ini saya pengendali. Larem. Ya. Kusir talinya kalau dalam praktek meditasinya apa ya? Kembali ke nafas. Ya. Secara umum kita praktekkan, kembali ke nafas. Mau secara kognitif atau secara pengetahuan dalam bahasa Jawa, yang sering kita pakai apa di bahasa? Sing waras ngalah. Kembali ke nafas, sing waras ngalah. Aku waras ini untuk tahu bahwa emosi. Ya, betul nggak Mas Faridi ya? Sing waras ngalah kan ya? Apalagi yang dibekali kalau kita lihat konflik kita antar relasi ya. Sang Buddha bekali lagi di ayat 320. Ini untuk mempertegas kita supaya posisi kita itu jadi waras betulan. Ya. Syairnya bagus ini. Tadi kita jadi kusir, ada emosi, sing waras ngalah, kembali ke nafas. Aku yang kusir, aku yang bisa ngendaliin diriku. Aku nggak bisa ngarapin dia. Ya. Jangan sampai ini memuncak, dia yang bikin piring terbang, atau malah aku yang jadi bikin ini ya, piring terbang. Malah aku yang gagal gitu ya. Pokoknya jangan sampai jadi piring terbang. Jangan sampai ada kontreng-kontreng gitu ya. Kita diingatkan, gagah. Kalau dalam situasi kayak gitu, jadilah orang yang gagah. Seperti gajah di medan pertempuran. Bertahan menghadapi hujan panah yang dilepaskan dari busur. Demikian pula aku akan bertahan menghadapi. Nah, kan biasa ribut itu belum langsung sampai piring terbang atau konflik fisik. Kita harus tahan dulu terhadap kata-kata yang melewati batas-batas yang tidak pantas. Batas-batas yang kepantasan, sehingga menjadi tidak pantas, yang dilontarkan oleh orang-orang yang berkelakuan buruk, tidak terkendali. Sesungguhnya jumlah orang-orang yang berkelakuan buruk lebih banyak daripada yang berkelakuan baik. Jadi satu hal kewajaran, kalau di luar sana,
ketika kita ketemu sama partner, kadang-kadang kita harus tahu, ini partner saya semoga bisa jadi kalyana mitra, saling mendukung. Tapi kadang-kadang di situasi tertentu ya kita nggak bisa, ya belum suci ya. Ketemu rekan yang belum sama-sama berjuang, kadang-kadang dia juga lepas kendali. Kalau kita sama-sama punya pemahaman nih, ayo kembali ke nafas, sing waras ngalah. Saya pikir konflik tidak akan memuncak. Tapi di satu kesempatan kita ketemu orang yang betul-betul tidak punya pemahaman, ya yang kita yang paham tadi, yang kita yang punya pemahaman, yang satunya enggak, yang harus kita bekali terhadap diri kita yang paham adalah ini. Di luar sana banyak yang enggak paham kok. Memang satu kewajaran. Makanya saya harus gagah seperti gajah. Dia mau lontarin apa, saya tetap tegar. Keren ya syairnya. Karena satu kewajaran. Di luar sana memang banyak orang yang kayak gitu. Saya harus kuat kayak gajah. Dia mau lontarin apa, kayak busur-busur yang dilemparin ke saya kayak gajah perang. Nggak ada masalah. Nah yang dibekali lagi, 134. Ini keren-keren nih, kalau hubungan dengan relasi, syair yang bisa dipakai untuk membuat kita paham itu, gagah-gagah syairnya. Syair 134. Ini cocok untuk yang rumah tangga kali ya. Biasa kan direcoki istilah. Oh gitu. Pakai jurus 134. Seandainya, ini konteksnya kalau yang di pihak sana ya, saya nggak harus ngomong yang perempuan yang sering ngerecoki. Kadang-kadang laki juga ngerecokin ya. Ya nggak bayani ya. Wah, aku wis menang kok sana yang itu. Oh gitu. Pakai jurus syair 134. Diingat ya, tadi jurusnya 222, 320 nih jurus 134. Seandainya Anda berdiam diri, tenang, seperti gong yang pecah. Broken bell itu gong. Gong yang kalau zaman dulu kayaknya kan syair ini muncul refleksi dari zaman dulu tuh pakai gong yang bulat kali ya. Kalau sudah pecah, gong itu kan gak bersuara. Nah, kita diharapkan kayak gitu. Seandainya Anda berdiam diri, tenang, seperti gong yang pecah, dan Anda berkeyakinan akan pencapaian nibbana, maka tidak akan muncul pertengkaran atau kata-kata kasar dari diri Anda. Penjelasannya salah satu bukan Achan Chah, satu saya persis lupa persis namanya apa. Cuman beliau ilustrasinya begini. Ya itu tadi yang kalau di dalam satu hubungan ada pertikaian dari cekcok mulut, dan kita yang satu lagi, kembali, yang paham itu yang waras, kalau bahasa kita tuh yang waras, yang ngalah itu, ngalahnya itu pakai pemahaman apa ini. Ya udah kayak gong yang pecah ya diem. Konfliknya akan mereda, menurut Achan ini. Dan saya pikir di satu situasi yang, dua situasi yang saya hadapi pribadi, dan mungkin juga dihubungkan dengan pribadi masing-masing, kayak gitu kayaknya. Ada yang satu yang ngerecoki, ngomong gitu, kita diem aja. Jadi kita pakai jurus 134, aku jadi gong, pecah. Tidak keluarin kata-kata yang membalas atau menyakiti. Dengan demikian, hubungan kita dengan yang lain diharapkan bisa terjadi apa yang disebut harmonis. Harmonis itu ternyata bukan hanya istilahnya baik sama baik. Dari situ ternyata istilah harmonis itu bukan melulu tentang sama-sama punya pemahaman. Ternyata harmonis itu yang tidak paham dengan yang paham itu juga bisa harmonis. Asal yang paham ini bisa melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Wong namanya satunya nggak paham. Kan bekal-bekal ini buat kita nih. Yang ini menyerang, apa yang harus kita lakukan? Kayak gajah. Yang ini meluap-luap, apa yang harus kita lakukan? Dengan kata-kata dia meluap, kita kayak gong pecah. Jadi ternyata bisa harmonis kalau
Baik sama baik itu udah biasa. Baik sama yang belum, paham sama paham itu udah biasa. Paham belum paham juga bisa harmonis. Asal yang paham ini betul-betul bisa praktik. Yang kacau yang mana? Pilihan ketiga. Tidak paham sama tidak paham. Jadi ini pasti udah nggak harmonis. Ya. Udah pasti nggak ada rumusnya dan nggak bisa nih, nggak ada rumusnya. Jadi kalau paham sama paham masih oke, ini pasti udah harmonis. Tidak paham, satu yang paham masih bisa harmonis. Yang nggak ada ceritanya ini yang udah konflik dah. Ya. Nah kita diharapkan jadi yang pihak yang paham. Satu tips yang bisa kita pegang, kadang-kadang konflik itu kalau muncul itu dari penilaian kita. Sekali lagi kata-katanya akan saya ulang. Penilaian kita terhadap perbuatan rekan kita. Saya mau ngomong rekan ini biar bisa ditempatkan di kasus manapun, di rumah tangga, di tempat kerja, atau di manapun. Yang kita bikin tidak cocok itu kadang-kadang apa yang kita lihat. Ya. Kalau ngomong, tadi kita udah bisa selesai. Oh ini kita bisa beresin nggak pemahamannya. Ya. Tapi biasanya secara umum terhadap apa yang kita lihat. Kok kamu melakukan itu? Kok kamu bikin itu? Nah ada satu tips yang bisa kita pegang. Jangan langsung memutuskan perbuatan itu salah sehingga dia salah. Saya ulang. Ketika dia melakukan satu kesalahan, jangan memutuskan kalau dia langsung salah. Kesalahan, perbuatan itu mungkin salah. Tapi kita harus melatih menjaga jarak dari langsung memutuskan bahwa kamu salah, dengan berlatih melihat lebih jauh lagi perbuatan yang dia lakukan itu satu hal yang kita nggak bisa lihat. Kalau dalam hukum praduga tak bersalah. Jarak itu tidak sampai langsung kamu salah. Langsung pribadinya salah. Perbuatannya mungkin salah. Tapi kita harus melatih. Jangan langsung menempelkan kesalahan itu langsung jadi labelnya orang itu. Siapa umpamanya? Abi salah. Ya. Joan salah. Siapa salah? Karena dia melakukan sesuatu yang salah. Kalau kita mudah melakukan itu, kita akan jadi pribadi yang mudah menghakimi. Cepat sekali konflik itu muncul. Dia memang salah perbuatannya. Tapi ada hal yang harus kita latih. Supaya kita tidak langsung jadi hakim maha agung yang bilang, karena kebiasaan itu akan membuat kita lupa satu kesunyitaan. Di balik itu ada intensi, ada niat. Itu kadang-kadang kita harus pisahkan. Supaya untuk melatih pribadi kita tidak melabel atau tidak menempelkan status seseorang itu salah. Perbuatannya salah. Tapi kita sendiri harus melatih. Melihat dia kayak gitu kenapa sih? Dia melakukan itu apa? Oh ternyata pengen, contohnya apa? Melakukan kesalahan tapi niatnya baik. Ada yang bisa kasih contoh nggak untuk melatih kita lihat? Nebang pohon. Pohon yang harusnya dirawat, ternyata ditebang. Pohon yang sudah kita rawat bertahun-tahun di satu area, dipotong sama orang. Kamu kenapa potong? Ini kesalahan besar. Langsung kita judge salah. Padahal di balik itu ada maksudnya. Ada kabel listrik. Ternyata pohon itu kalau tumbang lapuk, ini udah usianya tua, itu bisa ngambruk ke area tempat tempat anak-anak bermain. Kalau ambruk bisa kena bangunan. Kita langsung judge, hakimi.
Kebiasaan ini yang membuat kita jadi pribadi yang salah mungkin di mata kita, perbuatan itu. Aku udah ngerawat tahun-tahun ini. Paham ya maksud saya ya? Jangan mudah menghakimi perbuatan langsung dilabelin kamu salah. Yang kita harus latih adalah pertanyaannya yang sering harus kita ajukan lah sekarang ini. Kenapa kamu melakukan? Kenapa? Mengapa? Ini yang kita sodorkan dulu untuk perbincangan atau obrolan untuk ngecek perbuatan kamu ini nantinya itu akan kita bilang salah, tapi atau salah nggak ada tapinya. Karena kita lupa ada satu hal yang mendorong seseorang itu melakukan suatu tindakan. Kita tuh langsung di ujungnya aja. Itu salah, kamu potong pohon salah. Itu yang tidak baik buat pribadi kita. Nah ini yang dalam relasi yang akan merusak. Kita akan lama-lama jadi orang yang ini tidak paham. Kita akan turunkan diri kita yang tadinya paham menjadi tidak paham. Udah gak pernah ketemu dah. Jadi sangat berhati-hati ketika kita dalam berelasi, melihat satu perbuatan, jangan langsung judge, jangan langsung menghakimi. Pertanyaan yang harus, alasan kamu apa? D, alasan kamu apa sih kok nggak dilepas-lepas ini? Teratak. D, ini aku wes kongkon lepasin dari setahun yang lalu, umpamanya. Seminggu yang lalu. Kan langsung ngomong aja. Di kepala saya, kenapa saya ngomong nadanya begini atau kalimat saya sebegini, karena saya tahu kalau ini salah. Padahal enggak. Harusnya pertanyaannya, kalau kita menghindari konflik, D, ini kenapa nggak dilepas? Hah? Betul, rembukan dulu. Tanya kenapa, alasannya. Jangan, aku wes kongkon seminggu yang lalu dilepas, kok nggak dilepas? Atau kita nyusun, ini, kalau saya sedang belajar mengurusi urusan-urusan teknis di lapangan ya. Loh masangnya kok kayak gini? Kan langsung emosi. Langsung di poin salah. Kan ini alasan kamu pasang ini kenapa? Ini beda ceritanya. Kita tahu dulu intensinya, alasannya apa. Bukan langsung judge, paham ya maksud saya? Itu memberi jarak antara kita melatih diri jadi penghakim yang maha agung, yang tidak lihat dasarnya, nanti kita lupa melatih diri bahwa sebenarnya ada kebenaran atau ada sisi lain yang kita nggak lihat. Itu yang penting buat kita. Melatih melihat sisi lain. Bukan di ujungnya aja bahwa perbuatan itu salah, tebang pohon. Nah masyarakat kita gonjang-ganjing kan gara-gara kadang-kadang hoax itu muncul karena orang lihat ujungnya. Perbuatannya salah, tapi belakangnya apa sih? Ya. Memang pada akhirnya salah, cuman kita harus intensi, oh sebenarnya ada kebenaran di sana, tapi salah. Ya. Kenapa dia mencuri? Ada nenek yang katanya penuh heboh berapa tahun yang lalu, curi apa? Kayu di perhutani ya. Padahal dia nggak tahu tuh, apa tuh, dasarnya karena beliaunya tidak tahu batas hutannya atau apa, ya kan? Jadi jangan, buat kita harus melatih diri untuk jadi orang yang paham. Oh, di balik tindakan ada intensi. Dalam bahasa spiritual kita, dalam bahasa Pali, cetana. Ini yang kita kadang-kadang nggak lihat. Dan kalau kita nggak latih untuk lihat, kita akan jadi orang yang mudah cuman melihat apa yang tampak. Yang tidak tampak kita nggak bisa lihat, itu akan menurunkan kita jadi orang yang tidak paham. Konflik akan mudah terjadi. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara sedama, berlatih diri untuk tidak langsung menghakimi setiap perbuatan. Walaupun ketika kalau kita lihat itu salah, belajarlah untuk lihat latar belakangnya apa. Supaya kasih jarak antara diri kita ketika ngomong itu salah, kita juga bisa belajar menahan diri untuk menyelidiki ada hal lain yang kita tidak tampak
supaya kita belajar juga. Itu membuat kita naik tingkat, jadi orang yang paham. Karena orang yang paham ini latihannya ya seperti itu, nggak langsung menghakimi. Nah, diharapkan dengan demikian kita bisa jadi pribadi yang bisa membuat komunitas ketika kita berkumpul sama komunitas di keluarga, di tempat kerja, jadi pribadi yang bisa, bahasa Jawanya bikin adem. Dan itu harapannya kita kan, ingin jadi orang yang bikin adem. Saya mau tutup dengan mengingatkan kembali ada jurus 222, ya, jadi kusir. Kalau kita emosi, jadilah kusir. Dhammapada 320, jadi gajah perang. Diserang pakai kata-kata, saya bertahan. Saya tidak tergoyahkan. Dan jurus di ayat Dhammapada 138, jadi gong pecah. Saya nggak ngomong balik. Dan terakhir, pastikan kita belajar untuk melihat apa yang tidak tampak. Itu penting buat kita meningkatkan spiritual kita. Nggak langsung judge. Nah, saya tutup kemampuan untuk tidak melihat judge ini, menghakimi itu dengan segera, biar kita meningkat kualitas kita sebagai pribadi. Ada cerita yang dulu pernah saya sampaikan, saya ulangi lagi ya. Seorang guru bertanya pada anaknya, anak muridnya sedang belajar matematika. Ya. Pio, 1 apel Pak dikasih kamu. Terus Pak dikasih lagi 1 apel lagi. Kamu punya berapa apel? Pura-puranya kamu jawab 3. Berapa apel, Pio? 3. Pio. Pak dikasih 1 apel. Pak dikasih 1 apel lagi ke kamu. Kamu punya berapa? 3. Kamu pura-puranya jawab 3. 3. Aduh, kok Pio ganti buah. 1 jeruk. Pak dikasih ke kamu. Nih, Pak punya jeruk, kasih jeruk. Ini ada jeruk lagi, Pak dikasih lagi karena kamu nih rajin ke wihara nih. Kasih lagi. Kamu jawab berapa? Punya berapa jeruk sekarang? Kalau jeruk bener. Balik lagi, 1 apel. Pak dikasih ke kamu. Pak ada apel lagi karena kamu rajin bantu orang tua. Kasih 1 apel lagi. Kamu punya berapa? Dia tetap jawab 3. Kita ngomong ini anak kenapa? Kadang kita nggak lihat. Pio, kenapa kamu kalau apel kamu jawab 3? Karena ternyata di rumah dia sedang sekarang ini dibekali sama orang tuanya. Sudah ada 1 apel di kantongnya atau di tasnya. Itu yang kita nggak lihat. Iya kan? Oh iya, pura-puranya begitu. Kadang-kadang kan kita langsung, loh kok ini anak atau orang ini kok aneh nih. Karena yang kita lihat hanya di ujungnya. Yang tersembunyi adalah apel yang sudah dia bawa. Nah, kita kadang-kadang langsung jatuh di penghakiman sebagai orang yang maha tahu, padahal ada yang tidak kita ketahui, sehingga yang tidak kita ketahui itu mengotori cara pandang kita jadi orang yang harusnya paham, jadi tidak paham, menurunkan diri kita. Ini yang jadi pesan di pagi ini, mari belajar untuk memahami, melihat apa yang tidak terlihat. Ya. Dalam hubungan kita, jadilah kusir, ya, jadilah gajah perang, dan jadilah gong pecah. Supaya relasi dalam kehidupan kita dengan pihak lain ayem dan tentrem. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga ini bermanfaat. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.